dead body can't. Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Black and Blue yang rilis pada tahun 2019. Film ini spesial request dari Bang Muhammad Yusuf. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat untuk upload videonya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang jogging. Ia adalah Alicia West. Kemudian ada mobil polisi. Polisi ini hendak menangkap West, tapi mereka salah tangkap. Ternyata West adalah seorang polisi. Selanjutnya West mampir ke makam ibunya. Keesokan paginya West bersiap-siap pergi untuk berpatroli bersama temannya yaitu Kevin. Tak lupa sebelum pergi West memasang body cam. Body cam ini adalah kamera untuk merekam semua kegiatan polisi. Di saat mereka berpatroli, West melihat semua sudah berubah. West melihat sebuah rumah rusun yang bernama Kingston Manor. Dan Kevin mengatakan di sini tempat orang jahat. Tapi West bilang tidak semua orang jahat karena ia pernah tinggal di sekitar sini. Sedikit informasi, West dulunya bertugas di Afghanistan dan ia sekarang dipindah tugaskan di kota kelahirannya. Tampak warga sekitar sini sangat tidak suka dengan polisi karena polisi di sini bersikap semena-mena ke warga. West dan Kevin singgah ke supermarket. Mereka hendak membeli kopi dan roti. Kevin masuk ke supermarket. Si West menunggu di mobil. West melihat seorang anak kecil. Anak ini bernama Jamal. West mengobrol dengan Jamal dan datanglah ibu Jamal yang bernama Missy. Missy memarahi Jamal karena berbicara dengan orang asing dan menyuruh Jamal masuk ke mobil. Lalu datang seorang pria bernama Mus. Mus dan Missy adalah saudara sepupu. Setelah diingat-ingat, West mengingat Missy ini adalah teman kecilnya. Tapi Missy bilang kau salah orang. Setelah selesai berpatroli, tak lupa West mengupload semua pekerjaannya melalui body cam. Kemudian datanglah atasan mereka dan menyuruh Kevin untuk lembur. Kevin menolak karena dia ada janji dengan keluarganya. West pun bersedia menggantikan Kevin. West akan berpatroli dengan Brown. West pun menemui Brown. Di sana ada juga polisi bagian narkoba. Ia adalah Malone dan Smithy. Saat berpatroli, operator radio mengatakan ada keributan di sebuah bar. West dan Brown pun pergi ke sana untuk mengamankan daerah itu. Di saat West mengamankan seorang pria, ada pria lain yang menyerangnya. Brown pun menyelamatkan West, tapi sikap Brown terlalu berlebihan dan West mencoba menenangkan Brown. Brown pun mengeluarkan senjata pria ini. Di saat ngopi, West meminta maaf kepada Brown. Di sana, Brown bilang, walaupun kulitmu hitam sama dengan mereka, tapi kita bukanlah black, kita adalah blue. Kemudian Brown menerima panggilan, dan mereka pergi. Mereka pergi ke sebuah gudang dekat dengan pembangkit listrik. Brown melarang West untuk turun dari mobil. Brown pun pergi ke dalam gedung. Di saat West menunggu di mobil, dia melihat seorang pria yang mencurigakan. West pun turun menghampiri pria itu. Pria itu kabur. Tak lama West mendengar suara tembakan. West pun mendekati suara tembakan itu. West masuk ke gudang. Di sana ia menghidupkan body cam-nya. Dan ia melihat Malone menembak warga sipil di sana. Ada juga Brown dan Smithy. Malone mencoba menenangkan West, tapi Smithy menembak West. West terjatuh. Mereka panik karena semua perbuatan mereka terekam di body cam West. Smithy mencari West, tapi West sudah tidak ada lagi. Smithy hanya mendapatkan senjata West. Mereka pun mencari West. West mencoba menghubungi operator polisi,
Tapi Malone memotong pembicaraan Wes dengan operator. Wes mencoba lari dengan mobil polisi, tapi mobil itu terkunci. Wes pun berlari ke daerah rumah warga. Ia mencoba meminta tolong ke warga, tapi tidak ada satupun warga yang ingin menolongnya. Kemudian Wes melihat ada mobil polisi yang melintas. Ia meminta tolong, tapi gelagat polisi ini mencurigakan. Wes mendengar dari saluran HT-nya, polisi ini menghubungi Malone. Wes pun kabur. Di tempat lain, Moose sedang beres-beres di supermarket. Ia mendengar suara dari belakang. Moose pun menekan tombol. Tombol ini apabila ditekan, maka secara otomatis akan menghubungi polisi. Kemudian Moose mengecek ke belakang. Ternyata di sana ada Wes. Wes ingin meminjam telepon Moose untuk menghubungi Kevin. Awalnya Moose menolak, tapi karena kasihan Moose menolongnya. Wes menghubungi Kevin dan mengatakan, "Aku melihat polisi bagian narkoba menembak warga sipil dan aku merekamnya." Wes minta tolong untuk menyelamatkannya karena banyak polisi yang terlibat. Kevin pun berencana ingin menjemput Wes, tapi Wes menolak dan Wes yang akan menemui Kevin. Setelah itu datanglah polisi. Polisi ini mencurigai Wes berada di sini. Polisi satunya lewat belakang, tapi Wes berhasil sembunyi. Karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, polisi ini pun pergi. Setelah itu Wes meminta jarum dan benang ke Moose. Karena tidak ada, Moose pun memberikan lem ke Wes untuk mengobati lukanya. Sebelum pergi, Moose memberikan jaket dan alamat rumahnya. Wes pun pergi menemui Kevin. Di dalam mobil, Wes menjelaskan semuanya ke Kevin. Tapi Kevin menyebutkan nama Malone dan Smithy. Dari sinilah Wes tahu bahwa Kevin ikut terlibat. Wes pun mengambil senjata Kevin. Dan Wes meminta penjelasan ke Kevin. Kevin menjelaskan, setiap polisi menangkap gembong narkoba, Malone menyerahkan setengah bukti ke kantor polisi, dan setengahnya lagi dijual. Karena Zero gagal menjualnya, ia menembak Zero. Berarti warga sipil yang ditembak Malone tadi adalah Zero. Kemudian datanglah polisi tadi. Wes pun menyerang polisi. Wes berhasil kabur lagi. Di tempat lain, Moose pulang. Sampailah dia di rumahnya. Wes sudah ada di rumahnya. Di sana ada Jamal. Jamal melihat Wes. Moose bertanya, "Kenapa dengan mitramu?" Wes menjawab, "Dia berkhianat." Dan Wes menyebutkan nama Zero. Moose kaget. Wes bilang, anak yang terbunuh itu adalah Zero. Wes minta tolong untuk bersembunyi di rumahnya hingga malam. Sementara itu di TKP, Kapten Hackett bertanya ke Malone, "Apa yang terjadi di sini?" Malone pun menjawab, "Ada perang antar geng antara 999 dan Kingston Crew. Brown dan Wes sedang berpatroli di sini. Dan Wes menembak seseorang. Dan sekarang Wes menghilang." Kapten sedikit bingung karena Brown gak ada melapor. Malone mengatakan, "Aku yang melarangnya." Dan Malone menjelaskan, ini bukan soal menembak seorang anak, tapi anak ini adalah keponakan Darius. Sedikit informasi, Darius adalah kepala geng Kingston Crew. Malone pun meminta ke Kapten, dia yang menangani kasus ini. Dan Malone meminta data Wes. Kapten pun menyetujui. Tak lama datanglah Darius. Darius mengira ini ulah 999, tapi Malone mengatakan ini adalah ulah polisi. Malone pun memberikan semua data tentang Wes. Darius memerintahkan anak buahnya untuk mencari Wes. Scene pindah ke Jamal yang sedang asik bermain PS. Ia menerima grup WA. WA itu berisi foto Wes dengan caption, "Ini yang membunuh Zero." Sementara si Malone dan kawan-kawan menemui Kevin. Malone marah ke Kevin karena gagal mendapatkan bodycam milik Wes. Mereka pun mulai panik dan Malone mengancam Kevin serta menanyakan Kevin siapa teman terdekat Wes. Kevin mengatakan, "Aku pernah melihat Wes ngobrol dengan Moose di supermarket." Di rumah Moose, Wes tampak panik dan bingung. Moose pun menyuruh Wes untuk tidur. Sementara Malone dan Smithy sudah sampai di supermarket.
Mereka melihat CCTV, dan benar, di CCTV itu tampak Moose membantu Wes. Malone pun meminta alamat Moose. Darius yang sakit hati menelpon geng 999. Ia meminta jalanan dikosongkan agar anak buahnya bisa leluasa mencari Wes. Geng 999 pun menyetujui. Anak buah Darius pun mulai bergerak untuk mencari Wes. Sementara si Jamal datang ke rumah Moose dan menodongkan senjata ke Wes. Untungnya Wes tidak ditembak oleh Jamal. Dan Jamal menunjukkan WA grupnya ke Moose bahwa Wes lah yang membunuh Zero. Moose menjelaskan ke Wes, ada harga untuk kepalamu. Mungkin orang seluruh kota ini sedang memburumu. Wes melihat jendela. Di sana sudah ada Malone dan Smithy. Wes mengajak Moose untuk kabur. Setelah Malone dan Smithy sampai di rumah Moose, Moose dan Wes sudah kabur, tapi mereka diserang oleh anak buah Darius. Kemudian Moose menyuruh Wes pergi ke gereja. Di sana ada pastor yang akan memberikan mobil untukmu. Moose dan Wes pun berpisah. Tapi Moose diculik oleh anak buah Darius. Wes pun tampak semakin bingung. Sementara di kantor polisi, Kevin menatap foto keluarganya. Ia merasa bersalah karena bekerja sama dengan bandar narkoba. Di rumah rusun Kingston Manor, Moose disiksa oleh Darius dan memaksa Moose untuk mengatakan di mana Wes berada. Tapi Moose tidak mau mengatakannya. Di rumah kosong, Wes menyembunyikan bodycamnya. Lalu ia pergi ke rumah rusun Kingston Manor. Wes ingin menyerahkan diri ke Darius. Setelah berjumpa dengan Darius, Wes dihajar. Di saat Darius ingin menembak, Wes mengatakan, "Aku tidak membunuh keponakanmu. Malone lah yang membunuh keponakanmu, dan aku merekam di bodycamku. Dan Malone memanfaatkanmu." Darius pun menanyakan, "Di mana bodycammu?" Wes menjawab, "Aku menyembunyikannya. Jika kau mau, aku ingin melihat Moose." Darius pun menunjukkan Moose, dan Wes memberitahu di mana bodycam miliknya. Di kantor polisi, Brown menelpon Malone. Ia mengatakan, "Kapten tahu Wes ada di Kingston Manor. Ia mengerahkan semua polisi ke sana untuk menangkap Wes. Aku khawatir jika Kapten dapat bodycam itu." Malone pun menuju ke kantor polisi. Sebelum penyergapan, Malone berkata ke Kevin, Smithy, dan Brown, "Kita harus mendapatkan bodycam itu. Jangan sampai bodycam itu jatuh ke tangan Kapten." Kevin memperingati teman-temannya, "Kalian akan mendapatkan bodycam itu, tapi jangan membunuh Wes." Smithy dan Brown pun tidak peduli. Di rumah Darius, mereka berusaha membuka file bodycam milik Wes. Sementara para polisi sudah sampai di Kingston Manor. Akhirnya anak buah Darius berhasil membuka file itu. Dan Darius percaya bahwa Malone lah yang membunuh keponakannya. Tiba-tiba polisi datang. Mereka kabur. Sebelum kabur, Wes mengambil bodi kameranya. Di sana Darius dibunuh oleh Malone. Sedangkan Brown dibunuh oleh Smithy. Di saat Wes hampir lolos, ada polisi yang melihatnya. Dan Wes mencoba menjelaskan ke polisi ini. Tapi polisi ini ditembak oleh Smithy. Di sana Smithy tewas. Ia dibunuh oleh Wes. Wes dan Moose pun tidak bisa keluar dari sana. Hingga Moose mendapat ide, ia memakai rompi Wes dan membawa bodycam milik Wes ke kantor polisi. Setelah itu ia akan menguploadnya. Wes pun setuju. Di saat Moose ingin pergi, Kevin melihat Moose, tapi Kevin membiarkan Moose pergi. Sementara itu Malone melihat Wes.
Di sana Wes sembunyi. Sedangkan Mus di kantor polisi, ia mengupload bodycam milik Wes. Ia hampir ketahuan. Wes akhirnya keluar dari persembunyiannya dan ia berkelahi dengan Malon. Di saat Wes hampir memenangkan pertempuran, datang polisi lain. Di kantor polisi, Mus ketahuan dengan polisi lain. Tetapi Mus sudah berhasil mengupload video itu. Mus pun balik melawan polisi itu. Akhirnya kapten pun melihat video itu dan memerintahkan anak buahnya menangkap Malon. Di saat Malon ingin menembak Wes, Kevin duluanlah yang menembak Malon. Malon pun tertangkap. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.